Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Eko Cahyono. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara-cara para sejarawan menyajikan cerita sejarah yang sangat menarik. Nah, bagaimana mereka menyajikan tersebut? Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Oke. Video kali ini kita akan membahas mengenai metode penelitian sejarah. Nah, secara umum, metode penelitian sejarah itu adalah suatu metode yang digunakan dalam proses penelitian terhadap sumber-sumber masa lampau yang dilakukan secara kritis dan sistematis dan disajikan secara tertulis. Penelitian sejarah. Yang pertama itu ada heuristik atau tahap pengumpulan. Yang kedua ada tahap kritik atau verifikasi. Tahap kritik dibagi menjadi dua nih, ada kritik internal dan kritik eksternal. Kemudian yang ketiga ada interpretasi atau penafsiran, dan yang terakhir ada historiografi atau penulisan. Langkah pertama dalam penelitian sejarah yaitu heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani yang berarti heuriken, yang memiliki arti menemukan. Nah, dalam kegiatan penelitian sejarah, heuristik berarti kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan menghimpun jejak-jejak masa lalu berupa sumber-sumber sejarah. Seperti sumber sejarah menurut bentuknya ada sumber benda, seperti artefak. Kemudian ada sumber tertulis seperti prasasti. Kemudian ada sumber lisan, yaitu sumber dari keterangan langsung pelaku atau saksi sejarah, bisa didapat melalui kegiatan wawancara terhadap pelaku atau saksi sejarah. Itu sumber lisan. Kemudian ada sumber menurut sifatnya, ada dua, sumber primer dan sumber sekunder. Nah, sumber primer itu berarti sumber yang langsung didapat melalui pelaku atau saksi sejarah. Sedangkan sumber sekunder itu berarti sumber yang didapat melalui pihak kedua atau bukan pelaku sejarah. Oke, yang kedua, tahap kritik atau verifikasi. Nah, setelah data terkumpul dan terorganisasi dengan baik, proses berikutnya adalah menguji keaslian dan keabsahan data. Proses ini lazim disebut verifikasi atau kritik sumber. Nah, ada dua cara melakukan kritik, yaitu ada kritik eksternal, yaitu kritik terhadap keaslian informasi atau dokumen bahannya dan orang atau pelaku atau saksi. Kemudian ada kritik internal, adalah kritik atau verifikasi terhadap kredibilitas atau keterpercayaan data. Jadi menyangkut isi informasi, apakah dapat dipercaya atau tidak. Nah, contoh misalnya nih, kalian mendapatkan dua sumber sejarah yang sama nih. Contohnya itu teks proklamasi. Kalian lihat tuh isinya. Apakah isinya itu sama dengan apa yang diucapkan Bapak Soekarno? Nah, misalnya dokumen A itu sama persis isinya, kemudian dokumen B itu ada kata-kata yang ditambah-tambahkan. Berarti dokumen A itu kita ambil, dokumen B kita sisihkan. Jadi kita ambil yang paling mendekati dengan kebenaran. Oke, next ke tahap penelitian sejarah yang ketiga, yaitu tahap interpretasi. Interpretasi itu merupakan penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa sejarah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta sejarah itu kemudian disusun sehingga menjadi rangkaian yang berhubungan, selaras, dan masuk akal. Ada dua macam interpretasi. Yang pertama ada interpretasi analitis, yaitu menguraikan semua sumber yang ada. Misalnya, dalam dokumen yang berisi daftar anggota wajib militer suatu negara, dalam data tersebut terdapat sejumlah nama yang menunjukkan kekhasan daerahnya. Nah, berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa
Anggota wajib militer itu berasal dari berbagai daerah di negara tersebut. Itu contohnya. Kemudian yang kedua ada interpretasi sintesis, yaitu menyatukan semua sumber yang ada. Beberapa yang ada dikelompokkan menjadi suatu kesatuan, menjadi generasi yang konseptual. Misalnya, data tentang peperangan diletakkan ke data peperangan semua. Kemudian ada data rapat, diletakkan ke data rapat semua. Oke, lanjut ke tahap terakhir atau tahap keempat, yaitu historiografi. Historiografi berasal dari bahasa Latin yang berarti historiographia. Histori berarti sejarah atau narasi, dan graphia berarti penulisan. Pada tahap historiografi, fakta-fakta yang telah dikumpulkan dikritik dan diinterpretasi, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang logis, sistematis, dan bermakna. Menulis cerita sejarah bukan sekedar menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian, tetapi juga menyampaikan ide, gagasan, serta emosi kita melalui interpretasi sejarah. Oleh karena itu, dibutuhkan kecakapan dan kemahiran dalam menulis. Oke, cukup sekian pembahasan tentang metode penelitian sejarah. Bila ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar di video berikut ini. Oke, jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan kalian share dan bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.